Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya Hila Salsabila akan menemani waktu Anda selama 30 menit ke depan dengan informasi terupdate dari sosial media warga Purwasuka, Purwakarta, Subang, Karawang yang akan dibahas dalam Suaranet. Postingan pertama yang akan Hila bahas adalah tindak kriminal yang terjadi di Kedung Asem Cilemaya Wetan, Karawang sekitar pukul 1:30 siang. Postingan ini didapat dari laman Instagram Info KRW, di mana seorang ibu dan anak yang tengah berkendara tiba-tiba dijambret sampai jatuh tersungkur ke aspal. Bagaimana kronologinya? Ini Hila kasih videonya untuk pemirsa. Video rekaman CCTV yang beredar itu tentunya mendapat komentar dari netizen. Dari bayiku turut prihatin, semoga penjamretnya cepat ketangkep katanya. Ada juga dari Putri yang mengingatkan katanya peringatan buat kaum hawa, kalau bepergian pakai motor tasnya simpan di jok motor aja. Dan netizen lain juga ikut memperingatkan, yaitu Raka yang bilang, saran Bu, tolong pakai helm, ngeri kalau udah kejadian katanya. Bener ya, sekedar mengingatkan aja khususnya untuk perempuan atau kaum hawa dan barisan ibu-ibu yang suka naruh dompet dijepit di ketek atau di samping, mending jangan deh sekarang. Kalau bawa motor lebih baik taruh di depan atau masukin ke dalam bagasi. Soalnya tanpa kita sadari mungkin banyak orang jahat di luar sana yang tanpa tega melakukan kejahatan kayak di video tadi. Atau mungkin ada orang yang sebenarnya dia nggak niat jambret nih, tapi begitu melihat itu ada kesempatan, akhirnya dia menjambret gitu. Dan jangan lupa berkendara dengan aman seperti menggunakan helm, karena kita nggak tahu nih apa yang bakal terjadi di jalanan, mau dekat atau jauh pakai helmnya ya pemirsa. Soalnya kita juga bisa lihat di video tersebut, kepala korban sampai terbentur ke aspal dan sempat terseret. Beruntungnya nggak terlalu kencang, dan kalau kencang terus nggak pakai helm itu kan kebayang ya bahayanya banget. Selain itu juga ada aksi penjambretan lain di daerah Janem Patok Besi Subang yang korbannya juga ibu-ibu. Berikut Hila kasih cuplikan video amatir yang direkam oleh warga untuk pemirsa. Video ini didapat dari laman Instagram Subang Info. Genap, cekeneh ya. Nah pemirsa, tadi udah lihat kan ya, ada beberapa video yang menunjukkan tindak kriminal penjambretan yang mana korbannya adalah perempuan. Berarti memang perempuan itu rawan ya terhadap tindak kriminal, oleh karena itu kita harus selalu waspada dimanapun dan kapanpun. Kalau tidak bisa melawan nih, berteriaklah sekencang mungkin agar warga mendengar dan akhirnya membantu pemirsa yang mungkin sedang dalam posisi berbahaya. Masih seputar tindak kriminal nih, ini di Purwakarta, seseorang yang gak punya hati kayaknya yang mencuri kotak amal di salah satu masjid di daerah Perum Fortuna Campaka, Purwakarta. Kenapa aku bilang gak punya hati? Karena meskipun sebutuh dan sesusah apapun kamu, kalau kamu ngambil yang bukan milik kamu itu udah salah kan ya? Apalagi ini mencuri kotak amal loh guys, di masjid di rumah Allah malah, aduh. Aku juga suka bingung nih, gak habis pikir sama orang-orang kayak gini. Entah dia itu emang orang yang membutuhkan sampai berbuat kayak gitu, atau ya emang dia orang jahat aja. Tapi apapun niat dan alasan dia melakukan itu tetap gak dibenarkan ya guys. Dan liciknya dia nih, si pencuri kotak amal ini, dia masuk ke masjid itu pakai helm, mungkin biar dia gak ketahuan kali ya. Berikut ada rekaman CCTV aksi maling kotak amal ini yang didapat dari postingan Instagram Purwakarta Zaman Now.
Kesel gak sih kalian? Aku sih kesel abis nih, bisa-bisanya dia ngambil atau nyuri yang bukan hak dia dengan santai kayak gitu. Di masjid lagi. Ini kejahatannya double gak sih dunia akhirat? Hati-hati loh mas, neraka lebih serem hukumannya daripada bui. Kekesalan aku kayaknya dirasakan juga sama netizen yang berkomentar tentang ini, yaitu ada dari Wiansyah katanya, efek pengangguran mah kawas gitu. Ada juga dari Awas Nyeri. Apa tuh mas yang nyerinya hatinya bukan? Dia bilang kayak gini, istighfar jang, kamu teh kuat mau kasih kotak amal, lain mangisian malah nyuri, parah cenah. Dan banyak netizen yang komen sama dengan bilang kalau katanya malingnya itu spesialis deh. Karena helm yang dia gunakan itu sama dengan helm yang digunakan pencuri kotak amal lainnya yang beraksi di Perum Asabri beberapa waktu lalu. Jadi netizen menyimpulkan bahwa kayaknya ini maling orangnya sama sih, soalnya helm yang digunakan pelaku ini tuh sama kemarin-kemarin yang dia maling kotak amal di Perum Asabri. Dan baru-baru ini dia malingnya di kawasan Perum Fortuna Campaka. Inilah kasih lihat cuplikan video saat dia beraksi di Perum Asabri. Gimana kalau kata pemirsa, dia pelaku yang sama atau bukan ya? Sama atau enggaknya intinya semoga kalau dia mendapatkan hukuman, dia jera dan insaf deh ya. Nah tadi yang si maling kebilang aman lah ya, karena nggak ketahuan sama orang gitu, ketahuannya sama CCTV aja. Ini ada malah maling motor di Dusun Ciguha, Desa Medan, Karya, Kecamatan Tirtajaya, Karawang, yang ketahuan sama warga dan apesnya dia digebugin guys. Kejadian ini diposting di akun Facebook Karawang Info. Udah kesel bahas kriminal dan orang-orang jahat mulu ya dari tadi. Setelah ini kita ganti topik aja deh. So, jangan kemana-mana, tetap di Suaranet. Hai pemirsa, kembali lagi di Suaranet. Pemirsa, pada tanggal 24 Januari 2022, ada warganet yang memposting di akun Facebooknya kalau katanya hari itu pada pukul 5 sore terjadi angin puting beliung di Desa Cimayasari, Subang. Tambahan informasi aja buat pemirsa di rumah, angin puting beliung adalah sebuah fenomena alam yang cukup sering terjadi di Indonesia. Nama lain dari angin puting beliung ini berbeda-beda penyebutannya. Orang Jawa menyebutnya angin puyuh, di Sumatera disebut bahorok, dan di luar negeri seperti Amerika menyebutnya dengan tornado. Angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 63 km per jam ini dapat menghancurkan apa saja yang diterjangnya. Fenomena angin puting beliung di Desa Cimayasari juga menghancurkan rumah-rumah warga. Ada Kang Sofian dan Kang Wawan yang memposting di Facebooknya tentang kejadian angin puting beliung ini. Berikut adalah postingannya.
Diketahui terdata 370 rumah dan 7 rumah diantaranya rusak berat. Sekolah, musola, dan pesantren juga mengalami kerusakan yang cukup parah. Saat kejadian ini terjadi, Jampang Pantura, TNI, Polri, BPBD, Tagana, Muspika, Pemdes Cimayasari, dan relawan bekerja sama dalam membantu warga desa Cimayasari. Beralih ke postingan selanjutnya ada dari Pusaka Info di akun Facebooknya memposting kegiatan bersih-bersih aparatur pemerintah desa Gempol bersama Habin Kamtibnas. Mereka bersama-sama membersihkan tumpukan sampah di pinggir jalan pemakaman desa Gempol. Postingan ini dikomentari oleh Putra yang mengatakan beri mereka tempat untuk membuang sampah. Mereka membuang sembarangan karena tidak ada fasilitas untuk membuang sampah tersebut. Emangnya benar, warga Gempol emang di sana gak ada fasilitas tempat pembuangan sampah yang memadai. Kalau beneran gak ada tempat pembuangan sampah, hayu atau pemerintah terkait segera atasi permasalahan ini biar masyarakat di sana nggak buang sampah sembarangan. Pemirsa, setelah ini masih ada postingan update lain yang akan Hila bagikan dan Suaranet akan kembali setelah pariwara berikut ini. Sayur Pak Bu, mau sayurnya ada kangkung, tomat, dan juga kentang. Tapi kita gak jual cabai-cabean ya Bu, mungkin kios sebelah jual kali ya. Nah, udah cocok belum ya kalau aku jadi juragan sayur? Kalau kata pemirsa aku udah cocok, aku mau ambil kios di Pasar Pusaka Nagara. Soalnya dilihat dari postingan Facebook Pusaka Info sih pembangunannya udah 70% dan pasarnya cakep banget dong. Postingan ini mendapat respon bahagia dari netizen. Ada yang bilang, moga tempat baru, rezeki makin lancar, berkah barokah. Amin, amin. Semoga para pedagang yang nantinya berjualan di sana betah dan juga dagangannya selalu ramai ya. Semoga pembelinya juga nyaman dan terbantu untuk memenuhi segala kebutuhan sehari-hari dengan belanja di sana. Postingan selanjutnya ada dari Purwakarta Zaman Now tentang kemacetan yang terjadi dini hari. Sekitar pukul 1:30 pagi pada 26 Januari 2022. Kemacetan ini disebabkan oleh kabel putus yang akhirnya menjuntai menghalangi badan jalan di Jalan Veteran depan Polres Purwakarta. Berikut video amatir yang direkam oleh salah seorang pengendara. Kabel depan Polres, ada kabel menjuntai, hati-hati. Ada kabel. Depan Polres. Jam 1:30 malam. Selanjutnya ini postingan Purwakarta update tentang ada abang-abang jago nih yang sedang beraksi dan meresahkan warga setelah Erih Bunder.
pada Rabu 26 Januari 2022 jam setengah 9 malam. Tampak abang-abang yang jagoan itu konvoy dengan membawa sajam. Ih, gemes aku. Ini ngapain sih, maksudnya kalian tuh keren-kerenan? Nggak keren, keles, malah meresahkan, tahu nggak? Toyo kalau mau konvoy bawa sajam gitu mah, bikin aja atau jalan sendiri. Jangan di jalan umum dan membahayakan warga lain dong, terus malah bikin macet lagi. Postingan tentang konvoy ini mendapat beragam komentar umpatan dari netizen. Ada dari Permana yang bilang, fix beban keluarga katanya. Terus ditembal sama Gobes katanya beban masyarakat. Aduh, ini lebih parah kalau jadi beban masyarakat. Abang Jago ini jagoan berarti ya, tapi Mita bilangnya sih kalau nanti diciduk Pak Polisi nangis katanya. Aduh, jangan nangis dong, masa diciduk nangis? Ai pas itu meni jagoan gitu bawa-bawa sajam. Gimana sih Abang Jago? Nah, info update-nya sih abang-abang Jago ini berhasil diamankan oleh Jatandra Satreskrim Polres Purwakarta pada Kamis 27 Januari 2022. Dengan barang bukti berupa 3 kendaraan dan 1 buah celurit. Duh, nangis gak tuh pas diciduk? Jangan-jangan nangis lagi kayak yang dibilang Teh Mita tadi. Pemirsa di rumah, khususnya para orang tua, tolong selalu beri edukasi pada anak-anaknya bahwa nyawa itu cuma satu. Karena kita itu manusia, bukan kucing kan guys. Jaga anak-anak kita dari hal-hal negatif yang merugikan banyak orang dan diri dia sendiri. Lihat juga pergaulannya, apakah itu baik atau tidak. Nah pemirsa, gak kerasa 30 menit sudah Hilal menemani Anda semua. Tetap saksikan Suaranet hari Selasa pukul 8 malam. Hilal pamit undur diri, terima kasih. Cipta TV selalu di hati.